Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis software pada komputer dan media instalasi. Nah, nanti akan kita bahas pada video ini. Jadi ditonton terus sampai selesai. Nah, nanti di akhir video ini ada sebuah latihan. Nanti akan dimasukkan di dalam link deskripsi. Bapak harapkan kepada Ananda semuanya untuk mencoba mengerjakan latihan tersebut sehingga Ananda nanti tahu berapa tingkat pemahaman Ananda terhadap materi yang telah Bapak berikan. Nah, agar Ananda sukses dalam mengerjakan latihan tersebut, silahkan ditonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Sekarang mari kita persiapkan alat tulis dan kita simak pembahasan berikut ini. Jadi kita nama mata pelajarannya adalah Komputer dan Jaringan Dasar pada kelas 10 Multimedia. Jadi sebenarnya pelajaran komputer dan jaringan dasar ini bukan hanya di jurusan multimedia dipelajari, tapi ada di jurusan TKJ juga dan juga di jurusan RPL. Di TKJ, RPL, MM itu belajar tentang komputer dan jaringan dasar nama mata pelajarannya. Nah, saya punya beberapa akun sosial media, ada YouTube, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terus ada Instagram, namanya @icang_disini, ada Facebook, dan juga saya baru punya ID TikTok. Nah, nanti kedepannya insya Allah isi dari TikToknya adalah konten-konten tentang pendidikan. Nah, jangan lupa di follow TikToknya, namanya @icang_disini. Oke. Nah, kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini tentang instalasi software komputer. Nah, sebelumnya kita review materi semester pertama kemarin. Nah, pada semester pertama kita sudah belajar tentang sebuah komputer itu terdiri dari sebuah hardware dan ada brainware serta ada software. Nah, untuk hardware kita sudah membahas kemarin ada alat input, proses, dan output. Nah, brainware itu sendiri adalah kita sebagai penggunanya, sebagai user. Nah, kali ini kita akan membahas yang software. Nah, jadi yang hardware kemarin sudah kita bahas tentang input, output, dan proses. Brainware itu adalah kita sebagai usernya, dan software yang akan kita bahas pada awal semester genap ini. Nah, apa saja software pada sebuah komputer? Mari simak pemaparan berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan mempelajari pembelajaran instalasi software komputer, maka Ananda diharapkan mampu mengklasifikasikan jenis-jenis software komputer dengan rasa penuh dengan ingin tahu. Jadi kita akan belajar nanti apa aja sih software komputer itu, apa saja sih bagian-bagiannya. Nah, setelah Ananda mempelajari ini, diharapkan Ananda dapat mengklasifikasikan, oh ini software yang ini software yang ini. Nah, itu harapan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, software pada komputer itu sendiri terbagi atas dua. Yang pertama ada namanya sistem operasi. Dan yang kedua ada namanya software aplikasi. Nah, jadi software komputer itu ada dua hal ya. Yang pertama sistem operasi dan yang satu lagi adalah software aplikasi. Jadi dua hal yang berbeda namun saling terhubung. Kalau tidak ada sistem operasi, maka software aplikasinya tidak bisa digunakan. Begitu sebaliknya, kalau ada sistem operasinya, tidak ada sistem aplikasinya, maka juga tidak dapat digunakan menjadi sebuah komputer yang dapat secara utuh gitu untuk digunakan. Jadi kita akan bahas dulu yang pertama, apa itu sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Nah, sistem operasi adalah sebuah sistem perangkat lunak yang berfungsi untuk menghubungkan seluruh perangkat yang terpasang pada sebuah komputer agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.
Nah, maksudnya gini, kita kemarin ada belajar alat input, output, dan proses. Nah, ketiga alat ini yang terhubung dalam sebuah komputer, jika mau digunakan, maka harus ada yang namanya sistem operasi. Sistem operasi inilah yang menghubungkan ketiga tadi. Jadi kalau tidak ada sistem komputer, maka komputer belum bisa digunakan. Misal nih, udah ada monitor, udah ada keyboard, udah ada CPU, udah ada printer. Nah, mau kita gunakan, itu belum bisa sebelum komputer itu kita pasang yang namanya sistem operasi. Nah, jadi sekali lagi, fungsi dari sistem operasi itu adalah menghubungkan alat input, output, proses tadi sehingga bisa digunakan. Nah, begitu ya Ananda ya. Nah, sistem operasi terbagi dua. Jadi ada pula jenisnya. Apa saja jenis sistem operasi? Yang pertama namanya open source. Nah, yang kedua namanya closed source. Apa itu open source? Open source itu adalah sistem operasi yang terbuka. Jadi maksudnya adalah sebuah sistem operasi di mana seseorang diizinkan untuk membuka kode program untuk dapat dikembangkan, dipelajari, dan dimodifikasi. Nah, maksudnya ini, ada sebuah sistem operasi yang sifatnya open source. Kalau dia open source berarti software ini boleh kita otak-atik, boleh kita edit-edit. Nah, jadi kalau open source ini kita tidak perlu minta izin gitu. Jadi kita diizinkan untuk mempelajarinya, mengembangkannya, dan memodifikasikannya. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem operasi yang open source. Nah, kalau yang closed source itu sebaliknya. Nah, sistem operasi closed source adalah sistem operasi yang dikembangkan secara internal oleh seseorang atau kelompok atau perusahaan tertentu. Dan sistem operasi ini tidak terbuka untuk secara umum terhadap kode pemrogramannya. Biasanya sistem operasi akan memberikan lisensi kepada orang lain untuk dapat menjalankan program tersebut. Nah, maksudnya seperti ini. Ini misalnya ada sebuah sistem operasi, tapi mau kita modifikasi, itu tidak boleh kalau dia sifatnya yang closed source. Nah, kalau kita mau mengembangkannya, kita harus punya lisensi, kita harus punya izin untuk melakukan hal tersebut. Nah, contohnya banyak nanti. Nah, jadi sistem operasi yang bersifat closed source ini dia tertutup, jadi tidak bisa sembarangan orang untuk tiba-tiba mengeditnya, memodifikasinya, menyebarluaskannya, tidak bisa. Seseorang jika ingin menggunakan sistem operasi yang bersifat closed source, dia harus punya lisensi. Bagaimana cara mendapatkan lisensinya? Bisa membeli secara original. Jadi kita membeli file yang aslinya. Nah, apa saja contoh sistem operasi yang bersifat open dan apa contoh yang sistem operasi bersifat closed? Nah, untuk contohnya yang bersifat open, salah satunya adalah Ubuntu. Nah, masih banyak lagi sistem operasi yang lain, masih banyak yang bersifat open source. Nah, di sini diharapkan Ananda mencoba belajar secara mandiri, mencoba membrowsing apa saja sih contoh sistem operasi yang open source. Nah, contoh salah satunya adalah Ubuntu. Nah, contoh sistem operasi yang closed source, contohnya adalah Windows. Nah, masih ada lagi contoh yang lain. Diharapkan Ananda browsing, tinggal buka Google, ketikkan keywordnya, contoh sistem operasi closed source, tekan enter, maka akan keluar beberapa contoh-contoh. Begitu juga dengan yang open source. Jadi diharapkan Ananda selain mempelajari modul yang telah diberikan, juga mempelajari secara mandiri. Jadi Ananda terpacu dengan rasa penuh ingin tahu, mencari, membrowsing apa saja sih contoh yang bersifat open dan apa saja sih yang bersifat seperti closed source. Nah, itu ya Ananda ya. Kita lanjut yang kedua. Jadi tadi ada sistem operasi dan ada yang namanya software aplikasi. Apa sih software aplikasi itu? Nah,
Software aplikasi adalah suatu program komputer yang berfungsi untuk melakukan instruksi atau tugas khusus seperti membuat dokumen, mengedit gambar, atau memutar audio, atau bisa jadi menonton video dan lain-lainnya, sehingga program tersebut bisa dijalankan. Nah, jadi gini, setelah komputer itu kita install sistem operasi, maka kita harus menginstal yang namanya software aplikasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang mau kita buat di komputer. Misalnya kita mau mengetik, berarti kita harus menginstal yang namanya software aplikasi. Apa software aplikasi untuk mengetik? Misalnya kita mau buat tabel perhitungan rata-rata nilai. Misalnya kita mau menggunakan aplikasi tersebut, maka harus kita install software aplikasinya. Jadi software komputer itu seperti di awal tadi, dia ada sistem operasi dan ada yang namanya software aplikasi. Jadi dia saling terhubung. Kalau hanya ada sistem operasi, nggak ada software aplikasi, komputernya juga belum bisa digunakan. Sebaliknya, jika ada software aplikasi, tidak ada sistem operasi, juga tidak bisa digunakan. Nah, maka kedua hal ini saling terhubung. Nah, apa contoh software aplikasi? Kalau tadi udah ada tuh contoh sistem operasi, sekarang contoh software aplikasi. Apa saja sih contohnya? Yang pertama, aplikasi pengolahan kata. Nah, jadi software aplikasi ini terdiri dari beberapa jenis. Seperti tadi kan, kayak ada pengolahan data, pengolahan dokumen, pengolahan data, mengedit gambar, memutar audio, menonton video, menonton film misalnya, atau misalnya kita ada coding-coding pemrograman yang harus kita kerjakan. Nah, apa saja sih aplikasinya tadi itu? Nah, yang pertama ada namanya aplikasi pengolahan kata. Contohnya apa? Microsoft Word. Nah, jadi kalau kita mau ngetik, kita menggunakan yang namanya Microsoft Word. Nah, yang kedua ada aplikasi pengolahan angka. Misalnya kita mau ngetik-ngetik, mau buat rekap data nilai misalnya, atau kita mau buat rekap data ulangan, maka contoh aplikasinya adalah Microsoft Excel. Atau kita mau perhitungan sederhana, kita pakai aplikasi yang namanya kalkulator. Jadi ini hanya salah satu contoh, masih banyak contoh yang lainnya. Nah, diharapkan Ananda mencari sendiri. Kira-kira apa sih contohnya yang lain? Selanjutnya ada aplikasi pengolahan presentasi. Contoh aplikasinya ada PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Nah, selanjutnya ada aplikasi pengolahan gambar. Contohnya Adobe Photoshop. Masih banyak lagi, ada Corel Draw, ada Paint. Nah, masih banyak. Diharapkan Anda coba mencari tahu apa saja sih contoh-contohnya. Selanjutnya ada aplikasi pengolahan audio. Contohnya Windows Media Player. Terus ada aplikasi pengolahan video. Contohnya VLC Media Player. Nah, biasanya aplikasi pengolahan audio itu sekaligus dia juga menjadi aplikasi pengolahan video. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa memutar musik dan dia juga bisa memutar video. Jadi bisa MP3, dia juga bisa MP4 atau AVI, tergantung dari ekstensi file tersebut. Selanjutnya ada aplikasi pemrograman. Nah, ini untuk siswa jurusan RPL perlu yang namanya aplikasi pemrograman. Salah satu contohnya adalah Notepad++. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi Notepad++, Ananda bisa membuat coding pemrograman. Mau pakai bahasa apa? Mau pakai bahasa PHP, mau pakai bahasa C misalnya, atau mau pakai bahasa HTML. Nah, di Notepad++ bisa Ananda membuat coding pemrograman. Nah, selanjutnya ada aplikasi web browser. Web browser, contohnya adalah Chrome. Nah, jadi aplikasi web browser ini
fungsinya adalah untuk kita menjelajahi internet atau kita mencari data di internet. Bisa pakai Internet Explorer, bisa pakai Mozilla Firefox. Nah, masih banyak contohnya. Nah, ini hanya beberapa contoh yang Bapak tampilkan. Nah, diharapkan Ananda mencoba mencari tahu apa sih contoh-contoh yang lainnya. Nah, dengan Ananda mencoba mencari tahu hal tersebut, maka nanti Ananda akan bisa mengklasifikasikan, oh ini sistem operasi yang open source. Nanti misalnya ada orang bilang, Debian itu sistem operasi apa? Open atau close? Nah, coba Ananda cari tahu. Ada misalnya macOS. Nah, itu sistem operasi close atau yang open? Nah, atau contoh lagi nanti ada aplikasi yang namanya Turbo Pascal. Nah, kira-kira Turbo Pascal itu aplikasi apa? Nah, jadi diharapkan Ananda mencoba mencari tahu apa saja sih contoh sistem operasi yang bersifat open dan yang bersifat close, dan apalagi contoh untuk yang software aplikasi. Software aplikasi ini banyak tuh contohnya. Yang Bapak tampilkan hanya beberapa. Nah, jika kita mau menginstal sebuah sistem operasi atau menginstal software aplikasi, kita membutuhkan yang namanya media instalasi. Jadi kalau kita mau menginstal, kita harus punya medianya, media instalasinya. Apa itu media instalasi? Media instalasi adalah alat atau media yang digunakan untuk menginstal sistem operasi atau software aplikasi. Nah, kita udah ada komputer nih, udah punya monitor, keyboard, mouse, CPU, terus ada printer juga. Terus kita mau menginstal sistem operasi, kita mau menginstal software aplikasi. Nah, jika kita ingin melakukan instalasi, maka kita butuh yang namanya media instalasi. Nah, apa saja media instalasi pada sebuah komputer? Yang pertama adalah flash disk. Nah, jadi kita bisa nginstal pakai flash disk. Kita mau nginstal Windows misalnya, pakai flash disk bisa. Atau kita mau pakai CD atau DVD. Nah, ayo apa beda CD sama DVD? Nah, coba dicari tahu ya. Jadi kita bisa juga menginstal menggunakan CD atau DVD. Atau kita mau menginstal menggunakan hard disk eksternal juga bisa. Masih banyak lagi, bisa juga menginstal melalui LAN. Masih banyak contoh yang lainnya, tapi yang umum diterapkan pada sistem operasi adalah menggunakan flash disk atau menggunakan CD atau DVD serta menggunakan yang namanya hard disk eksternal. Nah, jadi dengan adanya media kita bisa menginstal. Kalau kita hanya punya sistem operasinya tapi kita nggak punya media untuk menginstalkannya ke komputer, maka juga tidak bisa dipasang. Kita harus punya media. Medianya apa? Salah satu contohnya adalah flash disk, CD atau DVD, serta hard disk eksternal. Dengan ada media, kita sudah bisa menginstal sebuah komputer. Nah, jadi Ananda, Bapak harapkan untuk mencoba mencari tahu, tinggal di browsing apa saja jenis-jenis media instalasi pada sebuah komputer. Nah, karena kalau kita hanya berpatokan pada video ini, maka pengetahuan kita hanya terfokus pada video ini. Tapi kalau Ananda mencoba mencari tahu sendiri, maka pengetahuan Ananda akan semakin luas tentang software-software pada sebuah komputer. Nah, oke Ananda, terima kasih atas perhatiannya. Nanti akan ada latihan yang Bapak berikan. Atau jika ada subscriber channel Icang di sini juga mau mengerjakan latihannya, silahkan. Nanti latihannya akan dimasukkan di dalam link deskripsi. Semoga latihannya dapat 100 ya. Nah, tetap semangat dan semoga pandemi COVID-19 ini segera hilang agar kita bisa masuk sekolah seperti biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana? Sudah dicatat penjelasan pada video tadi? Nah,
Setelah ini silahkan Ananda coba mengerjakan latihan yang linknya ada pada deskripsi video ini. Semoga nanti hasil latihan yang Ananda kerjakan nilainya bagus. Nah, jadi nanti akan ada soal tentang jenis-jenis software pada komputer. Ada yang open source, ada yang closed source. Silahkan nanti Ananda cocokkan dengan tabel yang telah diberikan. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang tata cara instalasi. Nah, bagaimana cara menginstal akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.